adik-adik, selamat pagi semuanya. Adik-adik yang ada di rumah, apa kabarnya hari ini? Pasti adik-adik sehat-sehat ya, tidak kekurangan suatu apapun. Nah, kita udah lama banget nih gak ketemu. Kakak Ripka rindu ketemu sama adik-adik semua. Kalau adik-adik di sini siapa yang rindu memuji nama Tuhan? Angkat tangannya. Wah, hebat. Adik-adik semua pasti angkat tangan kan di rumah. Semuanya rindu memuji nama Tuhan. Nah, kalau gitu kakak undang pagi ini adik-adik semua yang ada di rumah bangkit berdiri. Kita mau siapkan hati kita mau memuji nama Tuhan. Kita angkat pujian Bapa Engkau sungguh baik. Adik-adik di rumah nyanyi ya. Kita nyanyi sama-sama. Adik-adik boleh angkat tangannya. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih besar setiamu di sepanjang hidupku. Sekali lagi adik-adik ya, kita nyanyi dari awal biar lebih sungguh-sungguh.
adik-adik semuanya yang ada di rumah. Lipat tangannya, tutup matanya. Sikap doa yang baik. Semua adik-adik ikuti kakak berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kesehatan dan kekuatan yang selalu Tuhan berikan di dalam kehidupan kami. Tuhan Yesus, pagi ini kami mau mempersiapkan hati kami untuk kami memuji dan membesarkan nama Tuhan. Biarlah Tuhan Engkau pakai kami, seluruh anggota tubuh kami, untuk kami memuji Tuhan dengan sungguh-sungguh, dengan tidak main-main ya Tuhan. Tuhan Yesus, Kau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhirnya. Kami serahkan Tuhan ibadah kami ini ke dalam tangan Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Nah adik-adik, semuanya tetap bangkit berdiri ya. Kita mau bersuka di dalam Tuhan, kita menaikkan pujian, ku bersuka di dalam Tuhan. Semua pakai gerakan di rumah. Kita mau bersukacita lagi, kita mau naikkan pujian, oh sukacitaku. Juru selamat, Dia mengasihi
sudah selesai memuji Tuhan ya, kita sekarang mau siapkan hati kita untuk dengarkan firman Tuhan. Kita menaikkan pujian, Aku Mengasihi Engkau Yesus. Adik-adik boleh lipat tangannya, boleh tutup matanya. lipat tangannya, tetap ditutup matanya. Kita mau berdoa untuk firman Tuhan. Adik-adik ikuti kakak berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Tuhan sudah memimpin kami, dalam kami memuji nama Tuhan. Tuhan, biarlah setiap pujian yang sudah kami naikkan itu boleh menjadi persembahan dan dupa yang berbau harum di hadapan-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan memberkati kakak sekolah minggu yang akan menyampaikan
cerita firman Tuhan. Engkau juga berkati kami, ajarkan kami untuk duduk diam dan membuka telinga kami, sehingga firman Tuhan itu boleh kami dengar dan tertanam di dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Selamat pagi adik-adik yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur ya pada pagi hari ini kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Sekalipun kita masih ada di rumah masing-masing, kita tetap beribadah bersama. Adik-adik konsentrasi ya, jangan jalan ke kiri ke kanan, jangan jalan kemana-mana. Tetap duduk dengan manis, dengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Adapun judul firman Tuhan pada pagi hari ini adalah perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Kakak ulang lagi ya. Perumpamaan tentang lalang di antara gandum. Terdapat di Matius 13 ayat 24 sampai 30. Cerita firman Tuhan hari ini ya adalah tentang perumpamaan seorang petani yang mau menaburkan benih gandum yang baik di ladangnya yang sangat luas sekali. Ya, di mana di ladang tersebut ya akan tumbuh gandum dan lalang adik-adik. Kok bisa begitu ya? Ya. Kita dengarkan ceritanya sesuai dengan Matius 13 ayat 24 sampai 30. Ada seorang petani adik-adik, dia mendaburkan benih gandum yang baik ya di ladangnya yang luas dengan tujuan supaya nanti gandum itu akan tumbuh dengan baik dan akan menghasilkan buah yang baik. Ya, di mana gandum itu dipakai atau hasilnya buahnya itu untuk makanan mereka ya, makanan petani itu dan keluarganya ya. Nah, setelah dia menanam hari itu adik-adik, dia pun pulang ke rumah ya. Nah, pada malam hari, di malam yang gelap ya, datang seorang musuh ya. Dia mengendap-endap, gak ada orang nih ya. Saya mau tanam ilalang nih di ladang gandum Bapak petani ini ya. Dan gak ada satupun yang tahu perbuatan orang jahat tersebut adik-adik ya. Nah, beberapa waktu kemudian ya, tumbuhlah benih gandum yang baik tadi bersama-sama dengan lalang yang ditaburkan oleh seorang musuh tadi. Bertumbuh bersama-sama ya. Nah, ada beberapa hamba dari para petani tadi gitu ya. Begitu mereka melihat ke ladang ya yang sudah tumbuh gandum dan lalang tadi, mereka kaget adik-adik. Mereka melaporkan kepada bapak petani tadi. Ya. Tuan, ternyata di ladang Tuan itu yang tumbuh tidak hanya gandum saja, tetapi ada lalangnya loh. Apakah kami harus bersihkan lalang itu? Karena lalang itu rumput adik-adik ya. Rumput ya. Memang tidak terlalu jauh perbedaannya antara gandum dengan lalang. Ya, tetapi karena mereka sudah terbiasa merawat tanaman di ladang tuannya tersebut, maka mereka bisa membedakannya. Ya, terus mereka tanya, Tuhan, cabut nggak itu lalangnya? Nanti ganggu loh ke tanaman gandum kita, kata para hamba-hamba petani tadi, adik-adik. Ya, terus kata tuannya apa loh adik-adik? Ya, ada musuh nih yang menanam lalang di ladang gandum kita ya. Ya sudah deh, biarkan saja. Ya, biarkan aja, nggak perlu kalian bersihkan. Tidak perlu kalian cabut. Ya, biarkan dia
bertumbuh bersama dengan gandum yang sudah saya tanam sampai nanti waktu panen tiba. Beberapa waktu kemudian adik-adik, akhirnya bertambah besarlah gandum dan ilalang tadi dan waktu panen tiba. Ya, para hamba-hamba yang di ladang itu memetik, ya, memanen, memetik bulir-bulir gandum, ya, dengan hati yang gembira, ya, diikat, dikumpulkan dan disimpan di dalam lumbung untuk persediaan makan mereka beberapa waktu kemudian. Nah, ilalangnya diapain ya? Ya, kok tahu mereka bedanya ilalang dengan gandum? Ya, karena kalau gandum ada buahnya adik-adik, ya, buahnya yang bagus gitu ya, yang ada bulir-bulirnya yang akan diolah menjadi makanan mereka. Nah, kalau ilalang adik-adik, ya, atau lalang, ya, itu tidak ada buahnya, hanya daunnya saja, ya. Nah, maka diikatlah, ya, lalang-lalang tersebut, lalu diapain adik-adik? Dibakar, ya, dibakar di api yang besar, ya. Nah, demikian juga kita adik-adik dalam kehidupan kita gitu ya. Tuhan Yesus ya akan datang gitu ya, dan Dia akan memisahkan ya kita ya yang baik ya, yang berbuah baik dalam kehidupan kita dengan orang-orang yang jahat, yang tidak ada buah-buah kehidupannya yang baik. Ya, yang baik, anak yang baik akan masuk kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus. Tetapi kalau anak yang jahat, ya, yang sama dengan lalang tadi, nah itu akan masuk ke dalam neraka. Nah, adik-adik, Tuhan itu mau kita semua menjadi orang yang baik, ya, seperti tanaman gandum yang baik tadi, ya. Benih-benih firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang kita baca, ya, itu maunya Tuhan itu berbuah dalam kehidupan kita, ya, berbuah dalam kehidupan kita, ya. Adik-adik, tadi para hamba-hamba tadi bisa membedakan mana gandum, mana lalang. Nah, kalau kita bisa nggak membedakan mana yang jahat, mana yang baik? Kalau yang jahat itu contohnya gimana adik-adik kalau jahat? Mencuri, apalagi kalau jahat. Menjahili teman, apalagi suka berantem, suka berkelahi, apalagi melawan orang tua, itu jahat adik-adik. Tetapi dengan kita mendengarkan firman Tuhan, maka kita akan berubah, bertobat, mau melakukan yang baik dalam hidup kita. Karena jika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, yang sudah menghapus dosa-dosa kejahatan kita, ya, maka kita harus berbuat baik, berbuah yang baik. Loh Kak, kalau berbuat baik itu, kalau orang baik itu ciri-cirinya apa ya? Seperti apa? Tadi kan yang jahat udah tahu ya. Yang jahat itu seperti ilalang tadi, nggak ada buahnya. Tidak ada kebaikan yang bisa dilihat dari kehidupannya. Itu ilalang adik-adik, ya. Ataupun lalang, ilalang sama lalang sama saja, rumput yang tidak ada buahnya. Ya. Jadi bagaimana dong Kak kita bisa tahu kita punya buah yang baik? Adik-adik masih dengar? Masih ingat? Buah-buah roh. Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Kakak bacakan ya. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera,
kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ada 9. Jadi kita harus dalam hidup kita ada buah itu. Salah satunya apa? Sukacita. Jadi siapa yang sering cemberut aja gitu ya, sedih aja gitu ya, itu dianggap jahat. Jadi harus memberikan sukacita. Apalagi kebaikan. Kita baik sama saudara kita. Kita baik sama mama papa kita. Ya. Jadi jangan melawan orang tua gitu ya. Oke. Jadi firman Tuhan hari ini tadi adalah perumpamaan tentang gandum dan lalang tadi ya. Artinya adalah biar kita semuanya mau dalam kehidupan kita bermanfaat, menghasilkan buah demi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Ayat hafalan hari ini Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Itu adalah ke-9 buah roh. Kakak bacakan sekali lagi ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23a. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Adik-adik juga tetap setia beribadah, setia berdoa, tetap mengucap syukur kepada Tuhan. Sekarang kita saatnya berdoa bersama untuk firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu yang telah disampaikan pada hari ini, Tuhan. Tuhan, kiranya firman-Mu dapat tertanam di dalam hati kami dan dapat kami lakukan di kehidupan sehari-hari. Tuhan, kami juga mau berdoa, Tuhan, untuk kakak-kakak yang telah melayani Engkau. Dan kami juga mau berdoa untuk wabah COVID, kiranya Engkau segera lalukan agar kami dapat beraktivitas normal. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin.